ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الحاضرون rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya dipertemukan lagi dalam kuliah subuh. Semoga di dalam pagi yang cerah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu kita dapatkan dan keluar dari masjid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dosa kita diampuni oleh Allah, maka semakin mudah kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hadirun, dalam pagi hari ini saya akan membahas satu ayat pendek dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Anda tahu bahwa surat Al-Ankabut ini adalah surat yang dipilih salah satu di antara nama-nama hewan atau seleksi untuk tema-tema dari surat-surat tertentu. Al-Ankabut artinya adalah laba-laba. Ada lagi surat yang namanya Al-Baqarah, bercerita tentang sapi betina dari Bani Israel. Ada lagi yang namanya An-Naml, semut, yang bercerita dengan biografi sejarahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada lagi yang namanya An-Nakhl atau lebah. Ada lagi yang namanya Al-Fil, gajah. Adalah bercerita tentang raja yang jahat, bengis, Abraha. Semuanya itu adalah nama-nama yang dipakai dari tema surat-surat yang kita baca dalam Al-Quran. Bukan tidak ada maksudnya. Semua binatang-binatang yang disebutkan oleh Allah itu mempunyai hikmah dan manfaat yang luar biasa. Tinggal kita mau merenungkan apa tidak. Pada kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Ankabut ayat 6 yang berbunyi wa sadaqallahul azim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, khususnya dalam bersungguh-sungguh aktivitas kebaikan di dunia ini, maka sebenarnya itu nanti akan kembali kepada diri manusia itu sendiri. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan dari seluruh alam semesta ini, ma'asyiral muslimin. Jahada ini artinya, jahada yujahidu artinya bersungguh-sungguh. Dan sebelum saya meneruskan dari tafsir ini, saya akan bawakan satu cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu
adalah seorang nabi yang pernah dimakan ikan, di perut ikan. Dan di dalam kegelapan di perut ikan itu, berkat Nabi Yusuf membaca satu ayat yang pendek, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan maha suci Engkau. Sesungguhnya aku, kata Nabi Yusuf, adalah manusia yang suka zalim terhadap diri sendiri. Manusia ini, banyak beberapa ulama membaca ayat ini karena mengakui tentang kenistaan dirinya atau berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, tidak puasa, teledor terhadap keluarganya. Itu merupakan kezaliman dari diri kita sendiri. Dan kalau kita sering membaca, ini adalah pengakuan yang hebat yang dilakukan oleh para aulia wassalihin. Nabi Yusuf ini, para hadirin, pernah tanya kepada malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, wahai malaikat Jibril, tolong tunjukkan kepadaku, siapakah hamba Allah yang paling mulia di masaku ini, di masanya Nabi Yunus. Kemudian malaikat mengatakan, ditunjukkan salah satu hamba Allah, di mana hamba Allah itu terkena penyakit lepra, sampai tangannya ini ngerogoti, penyakit itu ngerogoti tangannya, diamputasi, dipotong. Tetapi begitu keadaannya itu seperti itu, yang luar biasa, hamba Allah ini cuma memohon kepada Allah dengan ucapan yang pendek, ya Allah, aku bersyukur apa yang telah engkau inginkan telah engkau ambil. Artinya dia diberikan penyakit, tangannya kutung, dan sebagian kakinya juga begitu. Tetapi yang engkau kehendaki engkau berikan kepadaku, dan aku dalam keadaan buta sekarang ini, dia terima dengan ridha. Oleh karena itu, jagalah ya Allah, aku selalu berharap kepadamu, jangan sampai lisanku ini terlepas untuk mengucapkan mengharap kepadamu. Anda bisa seperti itu. Kalau orang yang sakit dari keluarga atau kita sendiri, itu kebanyakan ingin sembuh, ikhtiar dan seterusnya. Tapi orang ini, hamba Allah ini, yang ditunjukkan malaikat Jibril adalah orang hamba Allah yang mulia. Karena Nabi Yunus tanya seperti itu, ditunjukkan ini loh. Nabi Yunus godek, menggelengkan kepala, Masya Allah. Kayak dirinya ini tidak bisa seperti itu. Sudah dikecobaan, tangannya diamputasi, matanya buta, tapi harapannya seperti itu. Itu tidak gampang. Penyakit dan seperti itu aja kita ini kadang mengeluh. Inilah salah satu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan dari seorang hamba yang dekat dengan Allah, cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang yang bersungguh-sungguh. Jahada itu yujahidu mujahadatan, artinya jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh. Walaupun sekarang yang namanya jihad itu disalah artikan sama sebagian orang. Menganggap untuk mendapatkan surga itu seperti orang membalikkan tangan, mudah. Bukan seperti itu. Syaratnya orang jihad itu ada, ABCD-nya jihad itu ada, dan ada komando dari seorang imam yang memang diakui seluruh umat bahwa dia adalah seorang imam yang bisa memberikan komando, dan semuanya nurut. Tidak seperti orang sekarang ini merekrut orang yang stres,
anak-anak muda yang hilang harapan kemudian direkrut, akhirnya ngebom sana ngebom sini. Dirinya itu katanya itu dalam buku-buku mereka itu, kalau kamu meninggal pasti akan dijemput dengan bidadari. Tidak mungkin itu, tidak ada ajaran seperti itu dari Islam itu. Apa Rasulullah seperti itu? Tidak ada jangka panjang. Oleh karena itu ada yang namanya tarbiyatun nafs, pendidikan diri atau pendidikan jiwa. Lihat ahli sufi itu mementingkan yang namanya hati. Hati ini dibersihkan dulu. Dan paling besarnya jihad adalah musuhnya kita adalah hawa nafsu. Orang jihad seperti orang-orang itu yang kosong pikirannya, menggebu-gebu ingin mendapatkan surga, ini nafsu. Kalau orang nggak seperti itu, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika ia berduel atau melawan musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ia mau menebas itu hati-hati, dirinya itu jangan sampai mangkel nafsu yang dijalankan, tetapi karena Allah. Gak gampang seperti yang namanya jihad itu. Tapi jahada, wa man yujahid, itu bersungguh-sungguh di sini adalah bukan namanya jihad dengan pedang atau senjata, tetapi seluruh kegiatan yang menjadikan diri kita ini baik, saleh, bisnis kita ini baik, saleh dan bagus, berkualitas, plus, dan pada akhirnya kalau kita mentok ada kumandang dari seorang pemimpin yang karismatik sesuai dengan Al-Quran, kita disuruh jihad, memang harus jihad, maka kita juga itu namanya bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya jihad. Kita kerja untuk keluarga, banting tulang untuk keluarga, itu adalah jihad. Sungguh-sungguh untuk mencari sandang pangan untuk keluarga dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu butir yang pertama yang perlu kita tahu dari ayat ini. Butir yang kedua adalah bahwa seluruh amal perbuatan manusia itu pada dasarnya akan kembali kepada diri manusia itu. Seperti halnya kalau kita membangun rumah, kemudian keinginan kita, rumah ini akan aku hadapkan ke matahari supaya ventilasi celah-celah rumah itu, sinar matahari itu masuk ke dalam ruang, dan itu manfaatnya dong luar biasa, ultraviolet dan seterusnya. Bahkan kalau rumah tidak kena sinar matahari, itu bahaya di penghuni rumah itu. Tapi kalau untuk masalah makhluk-makhluk gaib juga menjadikan rumah itu kerasan. Tetapi kalau ada sinar matahari, itu makhluk-makhluk itu akan keluar. Masyarul muslimin. Jadi umpamanya saja di dunia ini orang semuanya kafir, nggak nyembah sama Allah apalagi sholat, itu tidak akan mengurangi. Artinya kita butuh dengan cahaya sama dengan cahaya matahari. Kita butuh yang dengan cahaya matahari. Umpama kita semuanya taruh kompleks dari Geraha Candi ini taat semuanya, subuh itu penuh sama beludak taat, sholat subuh masya Allah, umpama segitu, itu tidak ada keuntungan sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, aku tidak menciptakan engkau wahai manusia untuk supaya saya ini dapat mengambil keuntungan darimu. Seakan Allah mengatakan begitu. Tetapi aku mendermakan
memberikan hadiah yang luar biasa kepada jerih payahmu, bukan untuk aku. Jadi umpama orang itu semuanya tidak sholat, itu tidak merugikan keagungan Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang di dunia ini semuanya taat kepada Allah, sholatnya Masya Allah, dan Allah tidak akan mengambil keuntungan sama sekali dari Anda yang taat itu. Semuanya kembali kepada diri Anda sendiri. Itu loh maksudnya dengan wasilah apa? Dengan wasilah sholat. Diwajibkannya sholat. Semakin orang itu meremehkan sholat, tidak sholat, maka akan melemah kesabaran menghadapi segala macam problema di dunia. Oleh karena itu kalau ingin kuat, sholat. Sholat yang benar dan direngunkan itu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah perlindungan kepada Allah dengan apa? Melalui sholat, dengan sabar dan sholat. Kalau mau wudhu, sabar. Sabar melakukan wudhu yang baik. Jangan kesusu-susu. Sampai bagus, kemudian mau sholat juga sabar, menunggu dan seterusnya. Kalau di situ ada wiritan, coba diikuti. Sabar. Kemudian di dalam sholat juga sabar, tidak boleh kesusu-susu, takjil, tidak boleh. Tumakninannya ada, bacaannya bagus, maka itu akan berkualitas. Dan yang terpenting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholat. Belum lagi manfaatnya sholat itu, jadi kita melakukan sholat itu seperti HP yang dicas. Kalau dicas itu kuat terus itu HP. Daya tangkapnya itu, sinyalnya itu bagus. Tetapi kalau kita meremehkan sholat, tidak sholat, jangan salahkan ada problema, kita gusar, selalu ngamuan. Orang-orang yang tidak salah di rumah kita, kita amuk. Jadi emosinya kepada itu. Karena begitu tidak sholat. Kalau kita sholat, itu ada satu rambu-rambu, tidak gampang untuk ditunggangi hawa nafsu. Dengan apa lagi wasilahnya itu? Dengan ketaatan. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran kalau kita disuruh ngopeni keluarga dengan baik, ngopeni anak didik, cari tempat-tempat pendidikan yang guru-gurunya soleh, masukkan ke situ. Semua anak Anda menjadi soleh. Oleh karena itu kiat-kiat dari pendidikan anak-anak kita untuk menjadi soleh, biarlah kita ini menjadi orang yang kerja keras, bahkan dibelani sampai ngelembur, kaki jadi kepala jadi kaki, tapi demi untuk menghidupi keluarga kita dengan rezeki yang halal, daripada pada nantinya pada akhirnya kita menjadi korban anak kita. Kenapa? Brutal. Karena kurang pendidikan itu, tidak memperhatikan itu. Banyak itu keluarga karena anaknya brutal, tidak ono akhlaki, diganyang habis-habisan sampai sakit dan sampai meninggal. Itu karena korbannya anaknya yang brutal. Jadi biarkan kita ini menjadi orang yang banting tulang untuk mencarikan nafkah keluarga kita, tapi supaya anak kita menjadi anak yang saleh. Daripada tidak diperhatikan, tidak mau kerja, malas-malasan, maka jangan salahkan kalau anak kita menjadi brutal dan kita juga menjadi korban dari orang-orang anak-anak kita sendiri. Kemudian apa? Wasilahnya yang ketiga adalah dengan doa, bermunajat. Setiap kali sholat jangan langsung melencing, walaupun kesusu. Minimal kita mengatakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu minimal itu. Habis sholat itu jangan langsung melencing. Karena apa? Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan Allah butuh dengan kita, enggak. Itu saya katakan tadi. Itu butir yang kedua. Dan pesan-pesan dalam Al-Quran ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama itu tidak membutuhkan jerih payah dan kerja keras kita. Tidak butuh opah Allah. Kenapa? Quran mengatakan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kalau Anda bersungguh-sungguh, balik nang awakmu dhewe. Ya tergantung kita. Kalau kita malas, ya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda bersungguh-sungguh dalam segala hal yang positif, maka kembali kepada diri kita. Itu maksudnya Al-Quran. Dan yang kedua, pesan dari Al-Quran ini adalah kalau kita mau memotivasi orang lain, keluarga kita, tetangga kita, atau orang lain semuanya dari warga sini untuk bisa mengikuti kebaikan yang kita lakukan, manfaatkan bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan titelnya dan lain sebagainya, tetapi manfaatkan, kata Al-Quran atau Islam, kejiwaannya. Karena salah satu ciri khas dari kejiwaan manusia adalah cinta kepada dirinya sendiri, selalu memperhatikan kepada dirinya sendiri, ingin kaya, ingin gagah, ingin dan seterusnya, ingin itu kepada dirinya, cinta kepada dirinya. Manfaatkan kejiwaannya itu, baru dia bisa mengikuti kebaikan itu. Kalau hanya cuma kita memanfaatkan hartanya karena ia kaya, bagaimana mendapatkan uangnya, percuma itu. Lihat seluruh Rasul itu yang dimanfaatkan adalah kejiwaannya, sampai ia cinta kepadanya, bisa mengorbankan harta dan jiwanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dimanfaatkan jiwanya. Dan yang kedua, yang ketiga adalah pesan dari Al-Quran ini, ma'asyiral hadirin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah selalu memberikan yang terbaik kepada umatnya. Tapi Allah tidak butuh dengan apapun dari yang kita lakukan. Berbeda dengan manusia. Kalau ada anggapan orang mengatakan manusia tidak butuh dengan yang lainnya, itu tidak bisa. Di dunia ini kita makhluk yang bersosial. Orang bangun rumah butuh tukang, butuh ini, butuh itu, dan seterusnya butuh. Kalau Allah tidak, innallaha ghaniyun. Allah itu sesungguhnya, Allah itu maha kaya, anil alam, dari semua yang ada di alam semesta. Dan yang keempat pesan Al-Quran, bahwa Allah itu tidak butuh dengan para malaikat yang terbuat dari nur, yang taat seluruh langit. Kalau sujud dok, rukuk sok, sampai tidak kuat, rukuk 5 menit tidak kuat, itu rukuk dok. Ada yang sujud dok, kita baca subhanallah bial a'la wa bihamdi yang tenang dan konsentrasi, artinya apa itu tidak kesujud, Akbar kayak pitik jago notoli jagung, artinya tidak membekas dalam perilaku dan hati kita. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Karena Allah tidak butuh dengan para malaikat, apalagi manusia yang lemah dan sombong kalau sudah kaya sedikit. Dan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan sedikit dari ayat surat Al-Ankabut ayat 6, bisa Anda buka. Itu semuanya menceritakan surat Al-Ankabut itu tentang keimanan kepada Allah, larangan untuk berdebat, kemudian larangan untuk bertawakal selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isi-isi, salah satu isi dari surat Al-Ankabut.
Dan pada pagi hari ini kita membahas surat Al-Ankabut ayat 6 tentang bersungguh-sungguh, di mana bersungguh-sungguh itu akan kita dapatkan sendiri. Yang malas juga tidak. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita ingat, kita ketaat kepada Allah, ibadah kepada Allah itu kita akan dibalas sama Allah. Tetapi orang yang mengabaikan, jangan salahkan, tidak merugikan sama sekali keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya sebaliknya, bukan Allah zalim, tetapi orang itu yang menjadikan dirinya sengsara nanti di akhirat. Wa sadaqallahul azim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma rzuqna at-taufiq at-ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfanal hukmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana anil zulmi was sariqah wa ghaddid absarana anil fujuri wal khiyanah wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasihah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala al marda al muslimina bis shifa'i war rahah wa ala al mauta wa ala al shabab wal inabati bit taubah wa ala al nisa'i bil haya'i wal 'iffah wa barik lil hujjaj waz zuwaj fiz zadi wan nafaqah wa aujabna minal hajji wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin wa bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.